Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada Allah masih memberikan kita kenikmatan, yaitu nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama kembali di masjid. Mudah-mudahan kebersamaan kita di masjid ini menjadi pengantar kita kelak mendapatkan perlindungan langsung dari Allah di hari kiamat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sampai halaman 11. Yang pegang bukunya semua buka di halaman 11. Yang belum punya dibeli. Ya, ini sudah pertemuan yang keberapa ini? Yang keempat ya. Ya, ini bukunya, Pak. Ya. Judul aslinya Dzikra Hadimil Laddat. Kalau judul asli kitab ini Dzikra Hadimil Laddat. Ini judul aslinya di dalam. Hadimil Laddat. Hadimil Laddat itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, saat-saat terputusnya segala kenikmatan. Jadi judul ke bahasa Indonesia Perjalanan Menuju Akhirat. Karya Syekh Abu Islam Ahmad bin Ali. Sudah ya? Yang pegang kitab halaman 11. Nah, halaman 11 ini masih hadisnya itu tersambung dengan halaman 10 dari Ibnu Mas'ud. Perhatikan baik-baik. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala khattan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an wa khattan fil wasati kharijan minhu wa khutatan sigharan ila hadha alladhi fil wasati min janibihi alladhi fil wasat wa qala hadha al insanu wa hadha ajaluhu mahitun bihi aw qad ahatah bih wa hadha alladhi huwa kharijun amaluhu wa hadhihi al hutatu as-sigharu al-a'rad fa in akhtau hadha nahashaw hadha wa in akhtau hadha nahashaw hadha. Rawahu Bukhari. Juga ada yang redaksinya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ada juga yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya. Kalau Bapak punya kitab Riyadhus Shalihin, ini ditulis oleh Imam Nawawi Ad-Dimsyiki di dalam bab Dzikrul Maut wa Qasrul Amal, hadis nomor 577. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pahami hadis ini dengan baik. Sebelum saya menjelaskan isi daripada hadis ini, Ibnu Mas'ud menuturkan salah satu bagaimana cara Rasulullah memberi pemahaman agama buat kita. Ini metodologi yang sangat indah, Pak. Jadi ternyata
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, kalau beliau memberi penjelasan soal agama kepada kita, tidak selalu berbentuk metode ceramah. Dengan banyak metode yang dicontohkan oleh Nabi, dan metodenya sangat luar biasa. Coba antum perhatikan mulai dari halaman 10. 2 hadis kita baca, metode yang dicontohkan oleh Nabi dalam memberi penjelasan agama, dua-duanya berbeda dan kedua-duanya tidak metode ceramah. Coba lihat halaman 10. Sudah ketemu? Yang pertama, pada halaman 10 hadis yang pertama itu, Rasul bilang begini. Hal tadruna ma hadi wa ma hadi. Nabi tanya, saudara-saudaraku, kepada para sahabatnya, hal tadruna ma hadi wa ma hadi. Tahukah kalian apa ini, apa ini? Bentuknya tanya jawab. Kebayang ya? Kebayang ya? Baik. Lalu Nabi membuat garis kecil-kecil di tengah. 3 begini. Kecil-kecil. Setelah itu Nabi jelasin. Kan gampang dipahaminya. Kata Nabi, garis persegi 4 ini kematian. Garis persegi 4 ini kematian. Lalu Nabi menjelaskan, ini di dalam nih manusia. Di dalam persegi 4 ini manusia. Persegi 4-nya kematian. Lalu kemudian garis yang panjang ini lewat dari persegi 4 itu, kata Nabi, angan-angan. Lalu garis-garis yang kecil di tengah tadi, kata Nabi, itu adalah rintangan hidup. Sudah ya? 1, penjelasannya gini. Persegi 4 itu kematian, manusianya di dalam persegi 4. Kira-kira manusianya bisa lari dari kematian? Tidak pernah bisa lari. Itulah kematian. Lalu garis yang panjang lewat dari persegi 4 tadi adalah angan-angan hidup. Apa maksudnya? Angan-angan manusia panjang, ya, matinya sudah nyampe, angan-angannya belum kesampaian. Jelas nggak nih? Angan-angannya belum kesampaian, matinya udah nyampe. Lalu kemudian perhatikan lagi. Garis-garis kecilnya itu kata Nabi, ini rintangan hidup. Kenapa dia 3? Perhatiin nih. Kata Nabi, kalau engkau selesai dari satu rintangan ini, maka engkau ketemu dengan rintangan ini. Kalau engkau kelar dari rintangan ini, maka rintangan ini sudah nunggu. Bayangkan, begitu indahnya Nabi menjelaskan tentang kematian, tentang angan-angan, dan tentang rintangan hidup. Baik, satu persatu dipahami. Manusia berada dalam persegi 4. Persegi 4 itu kematian. Manusia tidak akan ada yang bisa lari dari kematian, dan kematian itu pasti menemui kita. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Surat 7 ayat 34. Pada setiap manusia, umat, ada kematian. Batas waktu. Dan kalau batas waktu itu sudah datang, manusia tidak bisa menunda sedetik pun. Dan tidak bisa pula memajukannya. Itulah kematian. Kenapa manusia digambarkan berada dalam persegi 4, dan persegi 4 itu adalah kematian. Manusia tidak bisa lari dari kematiannya. Jelas? Pasti menemui kita. Dan itu tidak mesti tua, tidak mesti muda. Dan tidak mesti sakit, tidak mesti sehat. Maka kalau begitu, kewajiban kita cuma satu, mempersiapkan datangnya kematian. Dan itu bisa datang kapan saja. Pada bulan lalu Anda sampaikan, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyul mu'minina akyas? Ya Rasulullah, mukmin seperti apa yang paling pintar ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, aksaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling cerdas dan pintar itu adalah mereka yang paling banyak ingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan.
dan adalah mereka yang paling baik mempersiapkan untuk setelah kematiannya. Itulah orang paling cerdas. Bukan orang yang sekolahnya tinggi. Bukan yang pengetahuannya banyak. Sebab kalau nggak ingat mati, apalagi panjang angan-angan, itu akan menjadi persoalan besar dalam hidup kita. Perhatikan yang Anda mau sampaikan ini pelan-pelan. Soal angan-angan hidup dan kematian. Perhatikan. Ada seorang ulama mengatakan begini. Jumudul ain. Tahu jumudul ain, Mbak? Jumudul ain itu tidak pekanya pandangan manusia. Kita ini kan suka nggak peka, Pak, melihat keadaan. Betul atau tidak? Melihat ayat yang sifatnya Quran dan melihat ayat yang sifatnya fenomena alam, kita suka nggak peka tuh. Namanya itu jumud. Jumudul ain, tidak pekanya pandangan kita ini. Apa sebabnya? Kata ulama, sebabnya adalah min qaswatil qalbi. Pandangan kita tidak peka, itu penyebabnya adalah karena hati kita keras. Orang, Mbak, kalau hatinya keras, dia tidak akan peka pandangan. Melihat orang kesusahan, tidak pernah terpanggil. Kenapa? Kok pandangan bisa tidak peka? Karena hatinya keras. Orang bisa memaki, mencela, menghina. Kenapa itu terjadi? Karena hatinya keras. Orang tidak ada cinta, tidak ada sayang. Kenapa itu terjadi? Hatinya keras. Saya ulangi. Jumudul lain. Nanti ini kaitannya dengan lupa mati sama panjang angan-angan. Jumudul lain. Apa namanya? Tidak pekanya pandangan manusia itu min qaswatil qalbi, dari kerasnya hati. Nah, kemudian lebih panjang. Wa qaswatul qalb, kenapa hati menjadi keras? Sebabnya adalah min kasratid dunub, karena terlalu banyak dosa. Pandangan kita tidak peka karena hati kita mati. Hati kita mati atau keras itu disebabkan banyak dosa. Rasulullah SAW mengatakan begini. Perhatikan baik-baik. Man adzannaba dzanban nakata qalbuhu nuqtatun as-sauda. Wa man taba saqula qalbuhu. Wa man lam yatub zada dzalika hatta yaswadda qalbuhu. Siapa orang melakukan satu perbuatan dosa, maka dosa itu akan membentuk bintikan hitam dalam hatinya. Dan kalau dosa itu dia iringi dengan taubat, maka bintikan hitam itu hilang. Hati bening kembali. Wa man lam yatub, kalau dia enggan bertaubat, tidak diiringi dengan taubat, zada dalik, maka bintikan hitam itu akan terus bertambah dalam hatinya. Hatta yaswadda qalbu, kemudian hati itu kelak menjadi hitam kelam. Tuh, perhatikan. Hati menjadi hitam kelam. Karena apa? Karena faktor dosa. Jadi hati itu keras, faktornya adalah karena banyak dosa. Maka kenapa kemudian Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau berkata, Ra'aitud dunuba tumitul qalbi. Wa qad yurithud dul idmanuha. Aku melihat dosa itu, kata beliau, membuat hati keras dan mati. Dan terus-menerus melakukan dosa itu menjadikan pelakunya hina. Aku melihat dosa itu membuat hati keras dan mati. Dan pelakunya yang terus-menerus melakukan dosa menjadikan dia hina. Sudah jelas ya Pak ya? Jelas. Apa kaitannya dengan mati, Ustaz? Kita teruskan. Wa kasratu dunub, kenapa orang banyak melakukan dosa? Min nisyanil maut. Jadi orang banyak melakukan dosa itu karena lupa mati.
Pak, makanya kenapa orang yang paling cerdas, orang yang paling banyak ingat mati. Karena orang kalau sudah lupa mati, melampaui batas dalam dosa, tidak bersemangat melakukan kebaikan. Baik. Orang yang banyak ingat mati, satu, orang itu akan bersemangat melakukan kebaikan, dan orang ini akan bersemangat meninggalkan dosa. Kalau kita ditanya, kenapa orang betul-betul melampaui batas dalam dosa? Jawabannya, karena lupa mati. Kalau ingat mati, tidak mungkin melampaui batas dalam dosa. Saya tanya, saudara saya ini, antum ya akhi. Kalau antum akan tahu akan meninggal minggu depan, kira-kira yang antum lakukan selama ini apa? Berzikir, sholat ya, dan meninggalkan dosa. Apa mungkin kalau antum akan mati minggu depan, lalu kemudian antum melakukan dosa selama seminggu ini? Tidak mungkin. Nah ini ya ikhwah. Ya, jadi orang banyak dosa itu karena apa? Karena apa? Lupa mati. Makanya kenapa zikru hadimil laddat, mengingat saat-saat terputusnya segala kenikmatan dunia itu menjadi sangat penting dalam hidup kita. Baik, saya teruskan. Wa nisyanul maut, kenapa orang suka lupa mati? Orang banyak dosa karena lupa mati. Kenapa orang lupa mati? Min tulil amal. Nih kaitannya dengan hadis tadi. Karena panjang angan-angannya. Orang kalau panjang angan-angan lupa mati, Pak. Saya pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini. Tuh, panjang angan-angan menyebabkan orang lupa mati. Maka jangan kaget, Pak, kalau ada orang umurnya sudah 75 tahun, tapi masih asik dan habis waktunya dengan urusan dunia. Kenapa? Dia lupa mati. Kalau ingat mati, tidak mungkin terus disibukkan dengan urusan dunia. Pasti dia akan lebih sibuk dengan akhirat. Hati-hati orang lupa mati itu. Lupa mati itu disebabkan panjang angan-angan. Saya kasih contoh. Panjang angan-angan itu contoh yang paling bagus ini, Pak. Nih, mohon maaf. Kira-kira contoh yang paling bagus lah. Ada orang, Pak, melakukan perbuatan dosa. Dia habiskan waktunya dengan dosa. Lalu dia bilang pada dirinya sendiri, Allah kan maha pengampun. Allah kan maha penyayang. Saya nggak apa-apa sekarang mau berdosa. Nanti saya mau bertobat kepada Allah. Itu tulul amal. Panjang angan-angan. Emang yakin dia akan mati setelah bertobat? Emang yakin sebelum kematian dia sudah bisa bertobat? Bagaimana kalau dia meninggal dalam keadaan dosa? Bagaimana kalau meninggal dalam keadaan berbuat dosa? Itu disebut tulul amal. Panjang angan-angan. Padahal Allah katakan kepada kita, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Quran surat 31-34. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakannya besok, dan tak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Makanya Allah bilang apa dalam Al-Quran? Dalam persoalan taubat, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Surat 31-33. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Cepat, jangan ditunda, karena kita tidak tahu kapan kematian datang kepada kita. Bagaimana saat kita mati, kita berlumur dosa dan belum sempat bertaubat kepada Allah. Jangan jadi orang yang tulul amal, panjang angan-angan. Maka kenapa nanti dalam hadis yang lain, Ibnu Umar pernah menuturkan, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Apa kata Ibnu Umar? Kalau engkau ada di sore hari, jangan tunggu sampai pagi untuk berbuat baik. Kalau engkau ada di pagi hari, jangan tunggu sampai sore.
Baik, saya teruskan. Min tulil amal. Orang lupa mati karena panjang angan-angan. Ada kaitannya nggak dengan hadis tadi? Wa tulul amal. Kenapa orang panjang angan-angan? Kenapa orang panjang angan-angan? Min syiddatil khirs. Karena terlalu banyak kemauannya. Orang tuh angan-angannya panjang karena kemauannya terlalu banyak, Pak, pada persoalan dunia. Padahal keinginan manusia terhadap dunia nggak bakal habis sampai dagingnya dimakan cacing-cacing tanah. La yamla'u jawfu ibnu Adam illa turab. Takkan pernah habis keinginan manusia pada persoalan dunia sampai dagingnya dimakan cacing-cacing tanah. Dia punya emas sebanyak lembah, maka dia pasti ingin lembah kedua. Jelas sampai sini? Ya. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan. Kenapa orang banyak kemauannya? Kenapa? Min hubbid dunya. Karena kecintaan kepada dunia. Sekarang mana lebih cinta? Dunia atau akhirat? Dunia atau akhirat? Jawabnya susah, Pak. Sama saya tanya. Coba Bapak saya tanya. Tanya Bang Andi deh. Takut nggak sama Allah? Takut nggak sama Allah? Takut ya? Antum tahu apa yang disampaikan oleh seorang ulama besar namanya Iyad bin Fudail rahimahullah. Kalau Anda ditanya takut nggak sama Allah, lebih baik Anda diam. Nggak usah jawab. Kenapa? Kalau Anda jawab takut sama Allah, sesungguhnya kita sedang berbohong. Bagaimana orang takut kepada Allah masih melakukan perbuatan dosa? Betul atau tidak? Bagaimana kita takut kepada Allah sementara kita masih melakukan perbuatan dosa? Orang yang takut kepada Allah tak mungkin melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau kita bilang tidak takut, kafir kita. Maka kata Iyad bin Fudail lebih baik diam aja. Takut nggak sama Allah? Diam aja. Ikhwani wa ikhwati fillah. Ini orang yang hatinya tajam itu seperti ulama-ulama itu luar biasa ya. Nah, kembali, kenapa orang banyak kemauannya? Karena cinta dunia. Dan kenapa orang cinta dunia? Wa hubbud dunya, dan kecintaan kepada dunia itu ra'su kulli khati'ah, maka akan menjadi pangkal segala kerusakan. Tolong dipahami urutan tadi yang saya sampaikan. Ya, saya ulangi pelan-pelan. Jumudul ain, tidak pekanya pandangan manusia ini. Min qaswatil qalb, disebabkan oleh kerasnya hati. Wa qaswatul qalbi, dan kerasnya hati kita ini min kasratid dunub, disebabkan banyak dosa. Wa kasratud dunub, dan kenapa kita senang melakukan dosa? Min nisyanil maut, karena lupa mati. Wa nisyanul maut, kenapa orang lupa mati? Min tulil amal, karena panjang angan-angannya. Wa tulul amal, kenapa orang panjang angan-angan? Min syiddatil khirs, karena terlalu banyak kemauannya. Wa syiddatul khirs, kenapa orang banyak keinginan atau kemauannya? Min hubbid dunya, karena kecintaannya terhadap dunia. Dan ingat, wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, dan kecintaan kepada dunia adalah pangkal segala kerusakan dan kehancuran dan kejelekan. Makanya orang tuh kalau rakus terhadap dunia, itu pangkal kehancuran. Kehancurannya bukan hanya dunia, juga akhirat. Saya mau tanya sama antum. Orang kalau ngambil ayam namanya maling. Betul ya? Kalau ngambil uang banyak namanya korupsi. Betul nggak? Saya tanya, ada nggak koruptor itu miskin? Saya tanya, ada nggak koruptor miskin? Nggak ada. Kenapa dia rakus terhadap dunia? Hancur atau tidak? Maka kecintaan kepada dunia menyebabkan kehancuran. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih,
Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Mau nggak kalian ku beritahu siapa orang yang akan menjadi penghuni neraka? Yang pertama, kullu utul. Yang kedua, jawad. Yang ketiga, mustakbir. Orang yang akan menjadi penghuni neraka itu, Pak, satu, orang yang kejam. Yang kedua siapa? Orang rakus. Rakus. Yang ketiga, mustakbir. Orang sombong. Nah, baik ya. Kita kembali ke hadis ini. Sudah dipahami hadis ini? Baik. Jadi tadi sudah ada gambarnya tuh di depan. Sekarang masuk halaman 11 bagian bawah. Karena kematian itu kita tidak bisa lari. Dan karena kematian itu sangat dekat dengan kita. Dan kematian itu tidak mengenal waktu. Dan kematian itu tidak pernah mengenal tempat. Dan mati tidak pernah menunggu kita. Maka apa yang kita harus lakukan? Rasulullah ingatkan kita pada hadis ini. Perhatikan. Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Ya, perhatikan kata Rasulullah. Manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Apa itu? Syababaka qabla haramik. Pak, antum tahu, kata Rasulullah, kalau hari ini kalian sama dengan kemarin, rugi atau tidak? Rugi. Kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, cilaka. Maka orang Islam tuh hari ini harus lebih baik. Jadi kita harus pandai bermuhasabah. Pandai berintrospeksi diri. Hasibu anfusakum. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Kata sahabat Umar bin Khattab. Jadi umat Islam ini harus pandai berintrospeksi diri. Mari kita lihat apakah yang saya lakukan hari ini masih sama dengan yang kemarin. Apakah amal saya masih sama dengan kemarin? Kalau sama, saya rugi. Kenapa rugi? Karena waktu terus berjalan, kematian makin dekat, kesempatan waktu beramal soleh makin sedikit. Maka kita rugi. Maka kalau demikian, harusnya hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Nah, kita ini umat Islam harus pandai itu, berintrospeksi diri. Jangan dijalani biasa saja. Pak, hidup ini singkat. Dan hidup kita yang singkat ini sangat menentukan untuk perjalanan panjang kita kelak di akhirat. Maka kita harus gunakan sebaik-baiknya. Baik, apa itu? Syababaka la haramik. Mumpung masih muda, belum tua. Makanya kenapa nih ada penghargaan khusus bagi orang muda yang konsisten beribadah. Berbeda dengan yang sepuh. Contoh nih, Pak Dokter sama putranya. Ini penghargaannya kalau konsisten dalam agama berbeda. Yang muda itu lebih. Sebab apa? Sebab orang yang masih muda itu banyak cobaannya, banyak godaannya, hidup masih labil, tapi kemudian dia konsisten dengan beribadah kepada Allah, maka nilainya itu lebih daripada yang sudah sepuh. Lihat, makanya lihat hadis. Kata Rasulullah SAW, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhillah illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang nanti akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah di hari kiamat, di mana hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. 7. Antum tahu yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Karena ini nggak gampang Pak jadi pemimpin adil. Kita banyak koreksi, tapi kalau kita jadi belum tentu bisa adil. Yang kedua siapa? Nih, ya. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang konsisten beribadah kepada Allah. Anak muda yang konsisten beribadah kepada Allah. Maka mumpung masih muda, mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sebab apa Pak? Kalau kita udah tua, mau ke masjid udah susah, kaki udah susah, baca Quran mata udah susah, pendengaran udah susah, semuanya sudah lemah. Mumpung semuanya masih lengkap, sempurna, kuat, ayo kita gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Sebab kalau sudah tua Pak,
sakit-sakitan sudah. Kemudian fungsi tubuh mengurang. Dan itu menjadi pengantar kematian. Kata Rasulullah, al-amrat wal-auja baridul maut. Ya, penyakit-penyakit yang menimpa diri kita dan menurunnya fungsi-fungsi tubuh kita adalah pengantar kematian kepada kita. Mati makin dekat. Nah, mumpung masih muda, ya. Coba antum lihat. Berapa persen di antara sahabat, ya, di antara sahabat yang menjadi sanad hadis, sandaran hadis yang sepuh. Dikit. Siapa aja? Abu Bakar, Omar. Coba antum lihat. Banyak enggak hadis yang bersanad dari Abu Bakar, yang bersandar kepada Abu Bakar dan bersandar kepada Omar. Justru yang lebih banyak dari anak-anak muda. Siapa itu? Anas bin Malik, Aisyah. Siapa lagi? Ibnu Omar. Siapa lagi? Ibnu Abbas. Semua anak-anak muda. Nah ini ya akhi. Anak-anak muda. Makanya ketika anak-anak muda itu sudah tidak ada gairah terhadap Islam, itu awal kehancuran Islam. Awal kehancuran Islam. Makanya Pak, saya itu kalau anak-anak muda ngaji senang. Betul. Karena ini harapan ke depan. Bukan berarti yang sepuh-sepuh ngaji saya nggak senang, senang juga. Ya senang juga. Tapi lebih senang kalau anak-anak muda yang datang, Masya Allah. Ya. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Wasihhataka qabla saqamik. Mumpung kita masih sehat, belum sakit. Pak, kita masih sehat nih, gunakan betul. Karena apa? Orang yang sehat itu melakukan ibadah sempurna. Dan orang yang sehat itu dalam melakukan ibadah banyak bisa dilakukan dan sempurna melakukan. Kalau udah sakit-sakitan, sangat terbatas melakukan dan melakukannya pun penuh dengan keterbatasan. Nggak bisa sholatnya diri, akhirnya apa Pak? Duduk. Baca Quran juga begitu. Ngaji juga begitu. Aduh sakit Ustadz, saya streaming aja deh Pak Ustadz. Nih gara-gara kajian streaming nih. Ustadz, saya nggak bisa ke masjid, saya dengerin dari rumah saja. Ilmu yang didapat boleh jadi sama. Tapi nilainya demi Allah berbeda. Ilmu yang didapat boleh sama, tapi nilainya berbeda. Nggak ada ruhnya. Antum jalannya saja menuju masjid ini, Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang menempuh jalan untuk menuntut ilmu Allah, ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Jalannya antum ke sini, Rasul bertanya, ala adullukum ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Mau enggak kalian kuberitahu satu perbuatan yang akan menggugurkan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian. Satu antara lain wa kasratul khuta ilal masjid, memperbanyak langkah menuju masjid. Beda lah, beda. Beda. Belum lagi kata Rasulullah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahum fi man 'indallah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah-rumahnya Allah di masjid, dia baca Quran, dia dengar kajian, saling mempelajari, Allah akan turunkan bagi orang-orang tersebut ketenangan, dan Allah akan cucurkan bagi orang-orang tersebut rahmatnya, dan Allah menjadikan orang-orang itu dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah memuji orang-orang yang ada di masjid mengaji itu di antara seluruh makhluknya. Bayangkan ya, beda. Ya, beda. Taib ya, mumpung masih muda. Kalau udah tua, susah semua, terbatas. Tadi saya cerita sama Bang Andi. Saya lihat Bang Andi sholatnya nggak iftiras, tapi iqla. Tahu iqla? Duduknya, kakinya didirikan. Boleh itu ada sunnahnya, nggak apa-apa. Ya, didirikan. Kenapa? Karena sudah keterbatasan. Saya bilang keterbatasan tubuh kalau itu. Nggak bisa tapi iqla duduknya. Nah ini ikhwani wa ikhwati fillah ya.
Kita sujud pun sudah mulai berkurang nilai. Bahkan rukuknya pun sudah tidak sempurna gitu. Jadi mumpung masih muda, ingatan masih kuat ya. Baik. Yang keberapa sekarang? Wa ghinaka qabla fakrik. Mumpung masih punya harta sebelum miskin. Pak, mumpung kita nih masih punya uang, Pak, jangan pelit-pelit. Nanti kalau udah pensiun, gaji sudah mulai sedikit, kok nggak sedekah? Ya pensiunan gitu. Dulu lagi aktif, nah itu pertanyaan tuh. Dan ingat loh Pak, ingat nih, orang mati nih Pak, nih mati, meninggal, yang paling dia sesali apa? Yang paling dia sesali karena dia tidak bersedekah. Mana dalilnya? Surat 63 Munafikun ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya. Kata Allah, infakkanlah sebagian rizki yang telah kami anugerahkan kepada kalian sebelum kematian datang. Ketika kematian datang, dia berteriak, ya Allah, tundalah kematianku pada waktu yang dekat. Apa yang dia mau lakukan? Saya akan berinfak. Tuh. Dan saya akan menjadi orang saleh. Maka ya akhi, ayo mumpung kita masih punya uang, masih ada sebelum kemiskinan datang. Ayo, lakukan. Kita ini kadang-kadang ajaib Pak. Ngaku diri kita bertakwa, tapi pelit. Tapi bakhil. Bagaimana mungkin? Sebab Quran memberi penjelasan kepada kita indikator orang bertakwa menurut Al-Quran surat 3134 yang pertama adalah dermawan. Coba lihat. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, yang disediakan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Orang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya baik lapang maupun sempit. Tidak pelit. Tidak pelit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitahu khaslatani la tajtami'ani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul khuluq. Ada dua sifat yang tak boleh melekat pada orang yang mengaku beriman, yaitu al-bukhlu, sifat pelit. Kalau dia ngaku beriman, pelit tak boleh ada. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, tidak punya moral, tidak berakhlak, tidak berbudi pekerti. Kalau kita ngaku muslim, mesti dermawan. Yang kedua, tidak boleh tidak punya moral. Orang muslim itu harus bermoral dan orang muslim itu dermawan. Pak, kalau diikuti pelit, semua orang punya sifat pelit. Betul apa enggak? Semua orang. Nih, saya tanya nih. Ayah, antum ya. Ada uang di kantong 5 juta ya. Tromol lewat. Enggak ada tuh 5 ribuan sama 10 ribuan. Semuanya 100 ribuan. Kira-kira gimana ya? Enggak usah dijawab. Enggak usah dijawab. Ini ya akhwah. Semua orang punya kok sifat pelit. Persoalannya mau dituruti atau tidak. Allah mengatakan kok pada Quran surat 70 ayat 19 sampai 21. Innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan suka mengeluh. Wa idza massahu syarru jazua, kalau dia berikan satu yang enggak enak dia ngeluh terus. Wa idza massahul khairu manu'a, kalau dia diberikan kebaikan harta atau apa, manu'a, dia pelit manusia itu. Quran. Kalau diberi satu yang enak dia pelit. Semua orang punya sifat pelit. Persoalannya pelitnya mau dituruti apa enggak? Makanya kata Rasulullah SAW, salasun muhlikat. Ada 3 orang celaka, Pak. Siapa itu? Yang pertama, syukhun muta. Pelitnya dituruti. Tuh. Celaka tuh orang kalau pelit dituruti. Yang kedua, wahawan muttaba. Hawa nafsunya diikuti terus. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsi. Bangga terhadap diri sendiri. Celaka tuh orang.
Satu, pelitnya diturutin. Yang kedua, nafsunya diikutin. Yang ketiga, bangga sama diri sendiri. Repot tuh. Nah, Pak, jadi kalau kita ngaku beriman, mesti tidak pelit. Lihat kata Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 25 dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW at-tuhuru syatrul iman alhamdulillah tamla'ul mizan subhanallah alhamdulillah tamla'uni atau tamla'u ma bainas samawati wal ard as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Jadi kalau kita mau membuktikan kita sebagai orang beriman, maka jangan bakhil. Maka kata Rasulullah, ya, wa ghinaka qabla faqrik. Mumpung kamu masih punya uang, mumpung masih kaya, sebelum datang kemiskinan. Ayo, jangan pelit. Kemudian selanjutnya, wa faraghaka qabla syughlik. Mumpung masih punya waktu sebelum sibuk. Kata Nabi, ni'matani maghbun. Ada dua nikmat kebanyakan manusia lalai. Dua nikmat kebanyakan manusia lalai. Yang pertama adalah apa? Waktu atau kesempatan. Yang kedua, kesehatan. Ini banyak manusia lalai. Pak, kita ini baru sadar nanti, Pak, kalau sudah mati loh. Kenapa? Hidup ini seperti mimpi. Orangku kalau bermimpi nggak sadar, baru sadar udah bangun. Nah, hidup ini seperti mimpi, baru nanti sadar kalau sudah sakaratul maut. Sekarang dia masih hidup seperti dalam mimpi, dia nggak sadar-sadar. Kalau waktu dia tidak gunakan, kesempatan dia tidak gunakan, hidup ini seperti mimpi. Orang yang bermimpi nggak pernah sadar, baru sadar kalau dia sudah bangun. Orang dalam hidup ini seperti mimpi, sulit untuk sadar. Nanti kalau sudah sakaratul maut, baru dia sadar. Pernah dengar cerita Thauban? Pernah dengar cerita Thauban? Orang yang sangat dekat dengan Rasul. Ketika dia meninggal, Rasulullah tanya kepada keluarganya, ada nggak yang dikatakan Thauban? Ada 3 perkataan Thauban yang menjelang wafatnya, saya tidak mengerti, kata istrinya. Apa itu? Perkataan Thauban adalah, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang lebih baik? Kenapa tidak semuanya? Apa itu maksudnya? Diceritakan. Kenapa dikatakan tidak lebih jauh? Rupanya masa hidup, dia pernah menuntun orang buta, Pak, jaraknya dekat. Rupanya nilainya diperlihatkan besar oleh Allah. Sehingga dia berkata, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang lebih baik? Di Madinah itu kalau sudah musim dingin kan dinginnya luar biasa itu. Nah, beliau ketika datang ke masjid, rumahnya dari masjid jauh. Ada orang yang sedang kedinginan. Maka dibukakan baju yang luar, dia selimutkan yang lebih baik yang di dalam. Sehingga dia berkata, kenapa enggak yang lebih bagus saya kasih dulu. Makanya kalau mau ngasih, jangan yang jelek-jelek. Jangan kau pilih yang jelek, padahal engkau melihatnya saja memicingkan mata. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sampai kalian memberikan yang terbaik, yang kalian cintai. Nah, perhatiin baik-baik itu. Ya, jadi Pak, mumpung kita masih ada waktu. Yang terakhir, wahayataka qabla mautik. Mumpung kita masih hidup sebelum mati. Kalau sudah mati, nanti baru menyesal, berteriak kepada Allah. Sebagaimana digambarkan pada Quran, surat 23 ayat 99 sampai 101. Hatta idza jaa ahaduhumul maut, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian datang kepada salah satu mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah, dia berteriak, ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia, maka saya akan beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Kata Allah, sekali-kali tidak. Itu hanya teriakan yang mereka ucapkan. Di depan mereka ada barzah sampai nanti pada hari dibangkitkan. Maka mumpung kita masih hidup, ayo kita gunakan kesempatan hidup kita ini untuk beramal sebanyak-banyaknya. Hidup ini sangat singkat, dan singkatnya hidup kita sangat menentukan untuk perjalanan panjang kita di akhirat. Halaman 13 selesai. Saya sampai ngebut, Pak, karena waktunya terbatas. Ya, insya Allah besok halaman berapa? Halaman 12 besok ya.
Besok halaman 12. Makanya beli kitabnya Pak. Kalau ada kitabnya enak Pak, Bapak bisa lihat. Ya. Baik. Baik, semoga bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Benarnya dari Allah, salahnya dari anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, kita berikan kesempatan dulu ya. Di antara bapak-bapak yang hadir di sini, apakah ada pertanyaan? Kami persilahkan. Atau saya bacakan dari Umutaki, Ustadz. Boleh tidak memilih tempat untuk sedekah? Misal kalau diajak sedekah di tempat A nolak, milih di tempat B aja. Gimana? Boleh tidak memilih tempat untuk sedekah. Misalnya kalau diajak sedekah di tempat A nolak, ini di tempat B. Ikhwani wa akhwati fillah. Jika antum memilihnya sesuai dengan syariah, itu keniscayaan malah. Contoh, antum disuruh berinfak, ya, yang tempat berinfak ini tidak benar dan tidak baik. Lalu pilihan yang satu adalah tempat yang baik, maka pilihlah tempat yang baik. Adalah keniscayaan memilih. Misalnya, antum nih afwan, lahir batin ya, dimintai infak untuk perkara, mohon maaf, mubah. Yang satu antum dimintai infak untuk perkara sunnah. Maka antum berikan kepada perkara sunnah. Kita berpikir manfaat atau tidak manfaat. Apalagi sekarang tukang minta-minta. Afwan, ada gepeng itu struktural, ada yang natural. Loh, ini penelitian saya tahun 97 loh Pak. Yang struktural itu karena memang di drop Pak. Itu struktural itu. Kerjaan. Ada yang natural. Emang dia lagi susah. Sehingga dia minta. Maka kasih kepada yang natural. Ustadz, saya tidak tahu yang struktural atau yang natural. Ya sudah. Kalau antum nggak mau, nggak usah kasih. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatil lati yatba'uha ada. Quran surat 2, 263. Berkata baik dan memberi maaf itu lebih baik daripada ngasih nyakitin. Tapi kalau antum yakin tanpa sudzon, antum kasih. Jadi Bapak Ibu memilih tempat dalam bersedekah dan memilih orang untuk bersedekah adalah keniscayaan. Jika bedanya memang jelas. Tapi jangan pula karena Ustadz jelasin ini, nanti Ibu ada orang kelaparan di jalan. Bu, saya lapar Bu, saya belum bisa makan. Jangan tanya agamanya apa. Jangan. Jangan tanya, apalagi tanya manhajnya apa. Jangan tanya, kasih. Kak, kasih. Ya, jelas enggak? Baik, wallahu a'lam. Iya, tadi Anda sudah sampaikan, kalau antum yakin, antum kasih, antum berpahala sekalipun misalnya orang itu tidak amanat. Kalau antum yakin, antum kasih. Tapi kalau antum tak yakin, antum tidak usah kasih, tapi antum tidak usah berkata yang jelek, antum tidak usah memaki. Antum cukup berkata baik dan meminta maaf, itu jauh lebih baik. Daripada ngasih, tapi nyakitin. Nah, lebih baik antum kasih yang antum sudah tahu, antum sudah kenal. Makanya kenapa sedekah itu mesti yang terdekat, Pak. Kita ini yang terdekat nggak mau sedekahin. Yang jauh nun di sana, antum sedekah, yang antum nggak ngerti. Ini keliru. Tetangga antum susah miskin, antum tidak sedekahin. Tapi yang rumahnya 500 kilo, antum sedekahin. Itu ngaco namanya. Ya, tetangga dulu. Baik, wallah al-aqrabin namanya. Allahu a'lam.